Halo semuanya, perkenalkan, saya Niputuahini Dewi dan di video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah manajemen pemasaran. Pertama, sebutkan manfaat merek bagi produsen dan konsumen. Bagi produsen, merek bermanfaat sebagai sarana identifikasi dan promosi, sebagai pembeda dari produk perusahaan lain, sumber keunggulan kompetitif, sumber financial returns, dan bentuk proteksi hukum terhadap fitur atau aspek produk yang unik. Sementara bagi konsumen, merek bermanfaat sebagai identifikasi sumber produk, penetapan tanggung jawab pada pemanufaktur atau distributor tertentu, penekanan biaya pencarian, ikatan khusus dengan produsen, alat simbolis citra diri, dan tanda kualitas. Pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan 3 metode dalam penetapan harga. Metode penetapan harga yang pertama adalah berdasarkan biaya. Metode ini yang paling umum dan standar digunakan, yang memiliki 4 kategori, yaitu yang pertama markup pricing, kedua fixed fee pricing, ketiga target pricing, dan keempat cost plus pricing. Metode yang kedua adalah metode penetapan harga berdasarkan kebutuhan pasar. Metode ini mementingkan kebutuhan konsumen meliputi 2 kategori, yaitu price sensitivity meter dan yang kedua adalah diskriminasi harga. Kemudian metode yang terakhir adalah metode penetapan harga berdasarkan persaingan. Metode ini berfokus pada harga produk sejenis dari kompetitor yang terbagi menjadi 2 kategori, yakni perceived value fixing dan sealed bid pricing. Pertanyaan ketiga, jelaskan 2 alternatif saluran distribusi barang konsumsi. Yang pertama adalah produsen ke konsumen, atau disebut juga distribusi langsung. Ini adalah bentuk saluran distribusi yang paling sederhana karena tidak menggunakan perantara. Umumnya, produsen langsung menjual produk yang dihasilkannya dengan langsung mendatangi konsumen dari rumah ke rumah. Contohnya adalah jajanan rumahan. Yang kedua, produsen, pedagang pasar, pengecer, konsumen. Produsen tidak melayani konsumen secara langsung. Produsen hanya akan melayani penjualan dalam jumlah yang besar ke pedagang besar saja. Pembelian pengecer dilayani oleh pedagang besar, tidak oleh produsen. Dan terakhir, konsumen membeli produk melalui pengecer saja. Contohnya bisa kita lihat pada penjualan beras dan sayuran. Pertanyaan keempat, menurut kalian, faktor-faktor apa saja yang paling penting dalam penentuan harga? Jelaskan alasan kalian. Menurut saya, faktor yang paling penting dalam penentuan harga adalah tahu apa prioritas dan tujuan dari usaha kita. Misalnya, apakah itu memaksimalkan laba, meraih pangsa pasar yang besar, mengatasi persaingan, atau melaksanakan tanggung jawab sosial bagi masyarakat. Dengan demikian, maka otomatis kita akan tahu target pasar kita dan kemampuan dari konsumen. Entah produk yang akan dipasarkan akan dikemas dengan konsep premium atau standar biasa. Maka secara otomatis akan mempengaruhi biaya produksi, penunjang, dan hal lainnya. Pertanyaan kelima, apa yang dimaksud dengan promosi? Berikan salah satu contoh promosi. Promosi adalah kegiatan mengkomunikasikan atau menginformasikan manfaat dari sebuah produk dan jasa kepada konsumen untuk mendorong dan membujuk konsumen untuk membeli produk kita. Contoh dari promosi adalah dengan memasang iklan di media. Media yang digunakan pun beragam, bisa melalui papan iklan, atau reklame, media sosial, media cetak, dan bisa juga melalui televisi. Selain dengan beriklan, contoh promosi lainnya misalnya memberikan diskon, cashback, dan reward tertentu pada produk yang kita pasarkan. Pertanyaan keenam, sebutkan dan jelaskan 3 manfaat dalam relationship marketing. Yang pertama adalah manfaat ekonomis. Manfaat ekonomis dapat berupa penghematan biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan berupa potongan-potongan khusus. Manfaat ekonomis dapat membangun preferensi konsumen, tapi sayangnya bisa dengan mudah ditiru oleh para pesaing. Yang kedua, manfaat sosial. Dalam pendekatan ini, badan usaha kita harus berusaha meningkatkan hubungan sosial mereka, yaitu dengan memberikan perhatian kepada para pelanggan, dengan mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan secara individual. Dan yang ketiga adalah manfaat status.
Pendekatan ketiga untuk membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan adalah menambah status dengan memberikan pendekatan atau program yang menarik minat konsumen untuk mau terlibat dalam kartu keanggotaan atau membership. Soal nomor 7, soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan 3 strategi generik untuk mencapai keunggulan persaingan. Yang pertama adalah operational excellence. Perusahaan harus mampu dan unggul dalam membuat barang. Yang kedua adalah customer intimacy. Perusahaan harus mampu membina hubungan yang baik dengan pelanggan, yang hanya dapat dicapai melalui penyelarasan pengembangan produk, manufaktur, fungsi administratif, dan fokus eksekutif di sekitar kebutuhan pelanggan individu. Yang ketiga adalah product leadership. Perusahaan harus bisa menjadi atau memimpin produk di antara produk lainnya yang bertujuan untuk membangun budaya yang terus-menerus menghadirkan produk unggulan ke pasaran. Oke, jadi sekian video dari saya ucapkan terima kasih.